Oke. Selamat pagi rekan-rekan semua, peserta perkuliahan mahasiswa S2. Ini perkuliahan pertama saya ambil secara asinkron. Ya, maaf ini kami pertama kali ngajar ya. Dan saya beri nama ini pendahuluan atom ke molekul dan spektroskopi. Ya, ini atas nama perkuliahan pada hari Jumat tanggal 6 November kemarin. Ya. Nah, topik yang dibahas di perkuliahan 2 SKS ini adalah struktur atom, struktur molekul, kemudian spektroskopi atom dan molekul. Tentunya oleh Pak Yosep sudah dibahas secara lengkap tentang struktur atom ya. Dan kita kemungkinan akan membahas tentang struktur molekul dan spektroskopi atom dan molekul. Tapi sekarang pembahasan masih pada pendahuluan dulu. Oke. Ini oh ya, sorry. Oke, ya. Nah, manfaat spektroskopi atom dan molekul itu untuk apa? Ya. Spektroskopi atom itu dapat memberi gambaran tentang struktur atom. Atom itu isinya apa saja, strukturnya kayak apa. Kemudian yang kedua, menggambarkan struktur molekul, ya, molekulnya. Kemudian atau bisa juga selain itu menggambarkan efek perlakuan oleh ikatan antar atom. Jadi ada molekul kemudian diradiasi gamma, terus molekulnya ada atom karbon yang lepas misalnya gitu. Itu efeknya kelihatan ya. Jadi spektroskopi atom ini dengan sarana namanya spektrometer. Ini ada komputer, ini untuk instrumen operasional dan memproses data. Kemudian kalau contohnya ini ESR ya, ESR. Ini pakai mikro gelombang ya. Kemudian ada elektromagnet di dalamnya dan ada serapan resonansi namanya. Dan magnet yang diserap resonansi, serapan maksimum berarti untuk transisi elektron ya. Elektron tak berpasangan. Dan akhirnya diperoleh sinyal kayak gini. Ini sinyal diferensial ke satu. Ya. Jadi kalau ke sana waktu, ke sana simpangan, maka ada simpangan Y, maka ini DT. Jadi harusnya gini terus munculnya agak jadi seperti dua ini. Nah ini bentuk sinyalnya kayak gini. Nah ini bisa memberi gambaran molekul H2C OCH3 misalnya gitu ya. Ya. Kemudian mengapa digunakan cara itu? Kok pakai spektroskopi dengan alatnya spektrometer ya? Karena hingga sekarang belum ada alat yang dapat untuk melihat atom atau molekul secara visual, baik mikroskop elektron atau apapun ya, termasuk tem ya yang dipunyai kimia itu bisa memperbesar 1 juta kali, tapi belum bisa melihat atom itu kayak apa, molekul kayak apa, sampai saat ini belum bisa. Nah, tapi kalau sudah bisa dilihat, kelihatan elektronnya bergerak gitu ya, sudah spektroskopi dan spektrometer sudah tidak berfungsi lagi. Nah, prinsip kerja spektroskopi itu seperti apa? Ya, yaitu komponennya ada sumber radiasi, ada analiser, ada sistem detektor. Jadi sumber radiasinya diberi gangguan, kalau tidak ada efeknya kayak apa, diberi gangguan kayak apa, analisernya diganggu kayak apa gitu. Nah,
peristiwa yang mendasari prinsip kerja itu apa? Ya. Jadi peristiwa yang mendasari munculnya data pada sistem spektroskopi dengan alat spektrometer itu adalah gelombang elektromagnet bisa diteruskan, bisa dipantulkan atau dihamburkan, atau karena serapan resonansi. Jadi diserap saat diserap maksimum gitu ya. Nah, untungnya kalau menggunakan serapan resonansi itu dapat memilih partikel apa yang untuk dieksitasi ya. Partikel apa yang dieksitasi ya. Misalnya kalau NMR itu hanya proton saja ya. Kalau ESR, elektron spin resonan, itu hanya elektron tak berpasangan saja yang dieksitasi. Jadi ini bisa milih partikel apa yang untuk dieksitasi. Tidak asal ada dieksitasi, enggak. Bisa memilih ya. Kemudian pemanfaatannya untuk teknologi yang sifatnya terusan itu terjadi pada sinar X ya. Itu untuk motret ya. Kalau pantulan itu USG ya. Kalau serapan resonansi itu misalnya NMR kemudian MRI ya, produk teknologinya. Nah, ini contohnya yang terusan spektroskopi sinar X ya. Jadi ini ada apa itu elektron nabrak di sini, elektronnya lepas terus keluar sinar X ya, sinar X. Nah, di spektrumnya populasi sinar X, nah, ternyata kalau bahannya itu molybdenum itu ordernya sekitar 58 atau 67 kilo elektron volt ya energinya ya. Jadi energi rendah. Kalau tungsten energinya lebih tinggi lagi. Kalau lebih tinggi tidak dipakai untuk rumah sakit karena bisa mengion dari jaringan tubuh pasien ya. Ini spektroskopi. Nah, teknologinya mengikuti. Teknologi sinar X yang konvensional itu mutret. Badan kita diputret dari depan. Ada yang diteruskan kemudian ada film negatif ya. Nah, gambarnya kayak gini, potret, ada tabung sinar X, ini filmnya, atau diproses gitu ya. Sekarang sudah mulai digital ya. Nah, kemudian pengembangan dari potret konvensional. Kalau ini kan bisa paru-paru numpangi jantung gitu kan. Jadi tumpang tindih gitu. Supaya tidak tumpang tindih, sekarang ada namanya CT scan ya. CT scan itu orang yang dipotret dimasukkan di sini, terus di sini antara penyinar sinar X dengan detektornya itu bergerak muter dan digabungkan lagi masuk ini muter di dalam ini muternya. Nah, sehingga yang dipotret di sini tidak saling tumpang tindih tapi seperti dipotong gitu. Dipotong. Ini ada jantung, ada paru, ada macam-macam. Lihat tadi. Nah, kalau ultrasonik, ultrasonik pantulan, ya ini loudspeaker, ini pelantang. Jadi loudspeaker melepas bunyi, des gini, di permukaan sini mantul, diterima pelantang atau mikrofon. Ini terus mantul sini. Nah, sinyalnya kayak gini. Nah, kalau di tengah diberi lapisan, maka ini dipantulkan. Yang ke sana dipantulkan, ada yang nerobos ke sana terus mantul baru. Nah, sinyalnya besar, kecil, kecil. Nah, kalau dua, nah, sistemnya jadi besar, kecil, kecil, kecil. Kecil ini untuk tutup ini untuk tutup sana ya. Nah, begitu. Nah, kalau ini diterapkan di sisi kepala, maka prosesnya gambarnya jadi kayak gini. Ya. Sehingga bisa melihat apa yang ada di dalam. Ya. Dalam praktek itu ini diganti dengan seperti ini. Dimasukkan di luar tubuh ya, USG. Kemudian prinsipnya ini ya, misalnya ada jantung berdetak, maka ada namanya efek Doppler ya.
Kalau yang ini tadi, ini gambar mati ya. Kalau gambar hidup maka ada efek Doppler. Karena apa? Karena misalnya detak jantung ketika mengecil, bergerak mengecil, maka permukaan bergerak ke sana sehingga frekuensi yang dipantulkan rendah. Tapi kalau dia mengembang, maka frekuensi yang dipantulkan besar. Jadi muncul sinyal-sinyal kayak gini. Ya tadinya hanya berupa variasi tegangan. Nah, akhirnya sekarang ada citra. Bahkan kelihatan gerak-geraknya bisa diketahui. Ya. Nah, kemudian spektroskopi resonansi magnetik itu ada ESR, ada NMR. Produk teknologinya MRI. Ya. Ini semula ada NMR itu kayak gini. Jadi ada apa itu bahan yang diteliti diberi koil, ya, terus diberi keluaran. Nah, ini di samping kanan kiri ada elektromagnet. Mungkin 7.500 Gauss ya. Terus kanan kirinya diberi lilitan. Ini untuk koil sapuan. Jadi dari angka itu bisa memperkecil, bisa memperbesar. Misalnya 7.500, ini sapuannya plus minus 500, berarti ketika 7.000 sudah sapuan dah jalan hingga 8.000 ya. Nah, muncul sinyalnya nantinya, gitu kan. Nah, ini sinyal yang muncul di sini, ini kan berupa tegangan. Nah, ternyata ini bisa untuk menggambarkan sampelnya. Misalnya orang ini kepalanya di antara dua kutub magnet. Ini kan prinsip kerja MRI ya. Kemudian diberi geger itu. Terus sinyal dari sini. Ini ada apa? Koil sapuan itu di sini. Ya, ini di sini. Sana di sana. Nah, kemudian ini ada koil penerima atau receiver coil ke sana. Nah, maka diperoleh hasil sinyalnya di sini, di amplifier diperkuat, muncul sinyal. Nah, bentuk jadinya kayak gini. Nah, ada SIM coil kiri kanan itu namanya SIM coil. Kemudian SIM coil itu untuk elektromagnet. Jadi ada magnet tetap, ada kalau arusnya mengalir jadi gede, itu SIM coil. Kalau coil gradient itu yang ini. Jadi misalnya dari min 500 hingga plus 500 pada center 7.500 misalnya gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, bentuk jadinya MRI kayak gini. Mengapa atom dan molekul dapat dimodelkan? Nah, ada dasarnya. Dasarnya yaitu transisi energi, frekuensi, panjang gelombang, angka gelombang. Ya, bagaimana cara menggambarkan modelnya? Ditengok dari panjang gelombangnya kalau transisi, kita tahu energinya. Kemudian dibikin model atom dan molekul, baru itu bisa dimengerti. Ya, mata nggak pernah bisa melihat, tapi dengan pemikiran bisa kelihatannya masuk akal. Kalau ini salah, nanti diperbaiki lagi. Tapi selama ini yang namanya model atom itu kalaupun berubah itu yang sebelumnya masih dipakai. Hanya ada syarat khusus gitu ya. Nah, spektrum atom dan molekul itu didapat dari spektrometer. Terkait gelombang elektromagnet ada kawasannya. Kawasan gelombang radio dan mikrogelombang. Gelombang radio itu biasa terjadi pada ESR. NMR, gelombang radio ya. Mikrogelombang itu ESR ya. Nah, kalau berada di antara kedua itu maka bisa muncul spektrum superhalus ya. Sehingga bisa mengetahui bentuk persamaan kimianya. Kalau infrared, inframerah itu untuk struktur halus. Untuk energi aras tenaga getaran. Ya. Kalau cahaya itu terkait transisi elektron. Ya. Kalau ultraviolet dan sinar X itu untuk transisi elektron ke bagian di bagian dalam. Jadi ada elektron yang berpindah ke
paling bawah sendiri, maka mengeluarkan gelombang elektromagnet berupa ultraviolet atau sinar X. Ya. Nah, kalian biasa mendengar ada sistem klasik, sistem kuantum. Bedanya apa itu? Ya, mekanika klasik ada mekanika kuantum. Ya. Mekanika klasik itu untuk sistem yang besar dan sifatnya kontinu. Ya. Jadi kalau gambar batang itu kan kontinu ya. Kalau kuantum itu sistem renik, bukan sistem besar tapi sistem renik. Dan sifatnya tercatu. Loh, batang tadinya padat kelihatan kontinu kok sekarang jadi tercatu. Gimana? Ya. Nah, sebagai gambaran, gambar benda itu mengikuti hukum kekalahan energi mekanik ya. Jadi persamaan hukum kekalahan energi mekaniknya. Kalau di kuantum itu bentuknya itu diganti Schrödinger. Schrödinger. Nah, bentuk apa itu kontinu dengan bentuk kuantum yang kotak-kotak gimana? Ya, kuantum kotak-kotak itu kan seperti gambar yang kontinu tapi di zoom ya. Di zoom. Nah, zoom itu mekanika kuantum. Jadi kotak-kotak gambarnya ya. Jadi ini seperti gambar yang di zoom ya. Jadi bentuknya ada beda ya. Nah, kemudian sebagai pendahuluan saya bahas sistem satu partikel. Sistem satu partikel itu bisa satu elektron, di dalamnya ada beberapa elektron gitu ya. Kalau populer dulu namanya Hartree-Fock ya. Nah, momentum linearnya di mekanika kuantum itu I, habar itu H per 2 pi ya. H corek ya. Itu akar min 1 ya. Operator Nabla. Itu vektor I ddx plus J ddy plus K ddz. Sehingga momentum linear kuadratnya ya P kuadrat sama dengan P dot P. I kuadrat min 1. H bar kuadrat H kuadrat. Ini divergensi gradien, divgrad ya. Hasilnya gradien kuadrat ya. Ini potensial listriknya dari elektron itu. Kalau nomor atomnya Z, muatan elektron itu E, ya. Jaraknya dari intinya R, maka diperoleh ini. Kemudian Hamiltoniannya, ini energi kinetik tambah potensial ya. Nah, ini kalau sistem yang ini yang sistem yang klasik ya. Kalau yang kuantum ini mentereng ya. Jadi Hp sama dengan Ep, operator Hamiltonnya itu min H kuadrat per 2M gradien kuadrat plus PR. Di mana P itu sebagai fungsi eigen. Dan E ini nilai eigennya. Ya. Wah, kelihatannya mentereng. Apa itu Hamiltonian? Nah ini. Sebagai gambaran mudah ya. Persamaan ini kok kelihatannya fungsinya mentereng kayak gini. Itu gimana tuh sebenarnya? Misalnya operator Nabla itu saya pilih bentuknya D kuadrat dt kuadrat. Diferensial parsial. Dan P-nya ini itu sin alfa T. Maka HP sama dengan EP. H itu D kuadrat dt kuadrat kali B. Padahal P-nya ini sin alfa T. Maka ketemunya min alfa kuadrat sin alfa T. Ya. Min alfa kuadrat P ya. Jadi HP sama dengan EP min alfa kuadrat P. Jadi nilai eigennya itu ini. Ya. Jadi persamaan ini seperti mentereng ya, tapi sebenarnya hanyalah sederhana. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembukaan ini ya, dan kita akhiri ya. Terima kasih ya. Kita lanjutkan minggu depan.